Ketemu lagi dengan Pepi di Sri Mulat Official Podcast Sri Mulat Lebih Dekat. Nah, sekarang di edisi ini kita akan membahas tentang salah satu istilahnya pentolan dari Sri Mulat. Termasuk jangan pentolan dong. Apa tuh? Dedengkot. Dedengkot. Betul, itu Ya, dedengkot. betul. Ada yang nyamber sebelah. Salah satu dedengkot Sri Mulat yang bisa dibilang legend ya. Yes. Beliau bernama Bapak Asmuni. Dan kebetulan di sebelah kanan Pepi ini ada dua orang living legend juga. Salah satu dedengkot Sri Mulat juga yang akan kita tanya, kita korek mengenai yaitu seperti apa sih Pak Asmuni dan bagaimana tentang kedekatan mereka dengan Pak Asmuni. Pasti akan banyak cerita menarik di sana. Jadi sebelah kanan Pepi ada Om Polo dan Abah Kadir. Yeay! Selamat datang Om Polo, Abah Kadir. Terima kasih Pepi. Seperti biasa saya akan merepotkan. Karena jujur ini episode kedua ini ya kita ya. Yes. Pak Asmuni tadi apa? Dedengkot. Dedengkot. Pak Kadir dedemit. Belum apa-apa udah main timpa-timpaan aja nih. Inilah, ya orang sabar tuh beginilah. Iya, orang sabar pasti kesel kok, Pak. Iya. Selamat datang, Om Polo dan Abang Kadir. Terima kasih. Terima kasih buat kedatangannya. Kita akan memenuhi keingintahuan, rasa ingintahuan dari para penggemar berat Sri Mulat. Yes. Sekarang kita akan sedikit mengobrol atau flashback tentang almarhum Pak Asmuni ya, betul ya? Iya. Yes. Nah, sekarang duluan siapa aja? Pak Polo boleh. Om Polo atau Abah terserah ya. Gini, saya mewakili dari keluarga besar Sri Mulat, penggemar Sri Mulat ya. Penggemar. Iya. Mewakili penggemar Sri Mulat. Mewakili keluarga besar, karena kita kayak keluarga nih. Oh, udah kayak keluarga. Oh, kayak keluarga. Berarti penggemar Sri Mulat keluarga juga. Keluarga juga. Oh. Karena ada satu keterikatan batin di situ, Bah. Oh, begitu. Iya, karena Iya, saking iya, cintanya. Keterikatan batin. Batin. Oh, gitu. Kalau kita kan tekanan batin. Lebih ngebatin kalau gitu, Om. Ingin bertanya nih, Silakan. sosok Pak Asmuni itu seperti apa sih menurut pribadi? Ya. Dan terus mungkin proses kenalnya seperti apa? Terus mungkin ada yang bisa diceritakan itu, Abah? Ini karena plotnya tuh Pak Asmuni. Pak Betul. Polo dulu. Saya sedikit aja dulu ini mengawali buat warming up. Bos, Kenapa saya pakai kacamata? kenapa? Ini bagian dari ciri khas salah satu ciri khas seorang Asmuni. Oh. Bukan selalu sih ya. Sering apalagi kalau sudah memerankan tokoh lurah, pasti pakainya belangkon, Belangkon. kacamata. Dan selalu mengatakan Yang mustahil. Tapi ketawanya hampir mirip. Coba. Ya. Coba lagi nih. lucu ya. Tapi bagus ya. Iya, bagus, Saya sekali lu Kesel. marah nih. Pak Asmuni enggak pernah marah. Nggak pernah marah. Iya, baru 3 kali kok. Kesel. Marah. Seperti apa sosok Pak Asmuni itu? Ya, beliau memang bukan sekedar dedengkot, tapi beliau ini keberadaannya sudah seperti orang tua kita. Selalu syarat dengan menasehati, selalu syarat dengan memberikan pemahaman-pemahaman. Karena beliau sadar betul sebagai orang yang selain dedengkot tapi juga dituakan di Sri Mulat. Jadi banyak memberikan pesan-pesan terhadap yang muda-muda. Message itu yang ditaruh di atas. Meses. Sama message. Itu masas. Pesannya itu selalu dahsyat. Tahun 87 baru berada di Sri Mulat Semarang sekitar 4 bulan. Saya dulu di Sri Mulat Semarang itu rencananya berdasarkan pengkarakteran, saya akan dikarakterkan seperti Mas Tesi. Jadi mau dibentuk
tesinya Semarang saya dulu. Nah, satu hari, jadi di Sri Mulat dulu ada sistem rolling namanya. Muter. Jadi Muter apa nih, Om? muter giling. Muter apa? Muter karakter atau apa? Bukan muter. Ya muter karakter. Muter karakter. Iya iyalah muter karakter. Muter karakter, tapi yang saya maksud bukan muter karakter, tapi muter. Karakternya Tesi tadi loh. Nah, karakternya Tesi itu Karakternya maunya Tesi. itu dibentuk di mana-mana. Termasuk ketika Pak Asmuni diundang di Semarang sebagai bintang tamu. Selesai main, besok pagi beliau kan pulang ke Jakarta. Kebetulan saya salah satu anggota Sri Mulat di Semarang yang juga kebetulan sudah bisa nyupir. Nah, jadi Supir saya mobil? bukan odong-odong. Oh iya, udah ada waktu itu Udah, ya? ada odong. Mobilnya setir kiri, Enggak, gas kanan. di atas ini. Sabar. Saya nganterin Pak Asmuni ke apa namanya? Bandara. Airport. Air. Oh airport namanya. Prot. Dulu belum Air. bandara masih Iya. airport. Bandara dulu Airport. masih airport. Iya, air muncrat berarti. Saya nganterin di jalan itulah Pak Asmuni bilang, kamu saya nasihatin ya. Sebetulnya kan nggak usah ngomong nasihatin aja kan bisa langsung ngomong gitu aja. Tapi ya inilah khasnya beliau. Kamu saya nasihatin ya. Satu hari nanti kamu jangan mau kalau dikasih casting jadi jadi banci. Karena itu yang akan membelenggu kamu sehingga kamu hanya bisa bermain ketika kamu jadi banci. Ini. Dan kamu punya kelebihan, kamu bisa berbahasa Indonesia yang baik. Saya jamin kamu satu hari akan jadi pelawak yang baik. Itu saya pegang. Sampai akhirnya saya Pak Asmuni kamu pegang gitu. enggak omongannya. Oh omongannya. Tapi ya nggak bisa juga sih saya pegang. Susah soalnya. Pak Asmuni pulang, saya sampai kembali sampai di asrama Sri Mulat, Iya. mikir saya. Terus saya ngomong sama siapa? Dan saya itu apa kapasitas saya? Wong pemain Sri Mulat pun juga Kapasitas. kapasitas, ya kan. Jadi, saya sendiri di Sri Mulat saja juga masih baru. Apalagi saya pakai mau usul untuk menjadi pemain yang bukan sesuai dengan arahan sutradara, mana berani. Iya. Tapi itulah seorang Asmuni. Sampai pada satu hari, saya nggak tahu kapan mulainya tiba-tiba saya tidak di casting lagi jadi banci. Karena mungkin Nah ini saya akhirnya terus berpikir, oh ini berarti jawaban Pak Asmuni yang pernah beliau pesankan pada saya dulu. Mungkin Pak Asmuni telepon sama sutradara Semarang. Ya itu saya nggak tahu lah. Ya itu yang jelas kalau saya loh ya pasti itu. Jangan Polo jangan di casting perempuan kasihan dan sebagainya dan sebagainya. Sebab itu pemain yang berbakat mungkin begitu antara Bisa lain. jadi. Selain Pak Asmuni Sebelum Pak Asmuni pulang mungkin sudah pesan dengan sutradara mungkin saja. Makanya dalam perjalanan dia sampaikan kepada saudara Polo. ya, dia jeli ya, begitu perhatian dengan Wah, orang iya. sekitarnya ya. terhadap sesama pemain. Potensi-potensi dia bisa ngelihat. Iya, karena beliau tuh sudah betul-betul menempatkan dirinya sebagai seorang bapak, seorang kakak terhadap yang dianggap di bawahnya, kayak Pak Kadir begini, terhadap jadi bapak ketika melihat kita sebagai anak-anaknya, itulah Pak Asmuni. Dan nggak pelit ilmu ya. Waduh, luar biasa. Itulah beliau. Luar biasa. Mungkin dari Abah Nah. ada cerita tersendiri Bang, tentang Pak Asmuni. Pak Asmuni itu ya saya idolakan ya, sosok yang saya idolakan mulai dulu. Sebelum beliau di Sri Mulat, saya itu mengidolakan Pak Asmuni pada waktu Pak Asmuni itu ikut Lokaria. Oh sebelumnya Pak Asmuni itu tidak langsung terjun di Ada sini, satu sandiwara komedi ya namanya Lokaria, itu mainnya tidak menetap seperti Sri Mulat ada di THR. Di Surabaya. Nah, kalau Lokaria itu keliling dari kota ke kota, antar provinsi. antara kota ke kota aja, ya antar provinsi juga sama ya. Tapi mainnya selalu di kota-kota besar, ya. Itu satu kota itu bisa 1 bulan. Gitu. Setiap hari setelah itu pindah.
pindah kota ini, kota Malang, kota Kediri, Surabaya, ya Mojokerto atau apa ya, kota-kota besar. Tapi di Jawa Timur yang sering itu. Seputar Jawa Timur. Nah, karena saya mengidolakan Pak Asmuni dan juga khususnya itu Lokaria. Lokaria. Ya. Kelompoknya dulu ya Pak Kelompoknya ya? dulu. Ada pemain pelawak namanya Rudi Hartamin juga ya. Rudi Hartamin. Temannya Pak Asmuni itu ya. Saya bentar, Bah. Ada nggak coba? Rudi Hartamin. Itu maksudnya salah satu temennya beliau juga waktu itu Iya. ya? Tapi di Lokaria ya Pak ya? Di Lokaria. Lokaria. Oh, start tahun berapa itu, Bah? 75-an lah. Start 75-an? Ya. Start 75-an. Nggak boleh 50 Pak? Nggak boleh 50? Itu udah harga dasarnya, nggak Oh. bisa lagi. Jadi Gimana sih? harus pas 75 ya? Pas 75. Masa turun 10% nggak boleh? 65 lah Nggak Pak. bisa, itu udah 65. biaya transportasinya udah mahal loh. Saya belinya itu 50. Tahu nggak? Ini omongan kemana sih? Pada ngerti nggak sih? Orang belinya lagi sibuk 50. nyariin, lagi sibuk nyariin Rudi Hartamin. Nggak ada lah. Siapa tahu? Seniman daerah nggak muncul lah. Oh, nggak ada ya? Aduh, ini kayak gini harus diangkat juga nih, harus cari nih. Siapa tahu ada dokumentasi yang belum terangkat, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, Rudi Hartamin ya Pak ya? Ya. Rudi Hartamin. Masih ada hubungan sama Rudi Hartono? Kayaknya sepupuan kayaknya. Oh, yang saya dengar berita terakhir itu katanya Pak D-nya Rudi Sibit. Iya, Iya. Iya. masih sepupuan sama Rudi Harudin. Nggak ada lah Pak Rudi Hartamin itu pelawak di Ya. Surabaya. Dia pelawak-pelawak zaman waktu itu ya. Ya Pak. Saya benar-benar seneng nonton Lokaria itu pelawak-pelawaknya lucu-lucu. Ada Pak Asmuni ya, Rudi Hartamin, terus Pak Slamet Keciput, ada Abimanyu, macam-macam. Tapi apakah Oh, Abimanyu yang di Sri Mulat itu juga dari Lokaria Pak? Lokaria semua. Tapi waktu saya tahun-tahun itu belum ada Tesi, belum ada Mas Tarsan ya. Ya. Itu sudah ada Pak Triman, ada Pak Paul, Triman, ya. udah ada di situ. Ompol itu. Iya, udah ada di situ. Mbak Ise, Bu Sophia, Alek Wijaya, ada semua. Oh, cuman Pak Tarsan sama Tesi yang apa belum Belum lihat ada, dia ya? belum ada di situ waktu itu. Di situ ada Ompol ya? Ompol Ada. Ya? Kok nggak pesing ya Pak ya? Itu ngompol. Ini nggak orang Ompol tuh ngompol. Ompol. Ompol. Oh, Paul. Pol. Jadi kalau ngomong pol itu lidahnya harus kelas dulu. Pol. Ah. Bagaimana? Pol. Pol. Malah kayak bebek. Kayak ada mesin. Iya. Saya Ompol. senang banget nonton Pak Asmuni. Saya benar-benar Iya Pak. ya, saya sampai memberanikan diri masuk ke Lokaria, kenalan. Kan saya seniman dari kampung ya. Masuk ke panggung gitu Ke Pak. panggung di Lokaria tuh Nggak beranikan ngusir diri. waktu itu, Bah? Enggak lah. Siapa berani ngusir muka saya kejem gini? Mukanya kejem. Mukanya kejam. Iya. Udah keriting, rambutnya keribut. Apa dulu? Ya kenalan-kenalan gitu. Dan dia emang waktu itu Akrab. emang pribadinya emang ramah. Ramah. Pak Asmuni itu ramah, baik. Saya disambut, ngobrol sama Pak Asmuni. Saya cerita, Pak Asmuni saya itu pemain sandiwara. Sandiwara apa? Sandiwara dangdut, sandiwara gambus. Loh, saya juga dulu kelilingan. Dia ikut sandiwara juga, ya. Kalau saya sandiwara yang diiringin dangdut, Pak Asmuni sandiwara kelilingan diiringi dengan musik-musik band. Macem-macem lagunya. Musik apa? Pop. Hati-hati ngomong. Iya. Musik-musik pop. Yang dia awalnya udah benar. Ya. Kalau saya diiringi, kalau saya diisingin. Ya, Dan saya pesan yang ini jangan diedit ya. Ini harus original. Harus original. Alam bawah sadar. Alam kan. Ini mah pemain ngisi. masa saya ngomong diisingin? Bukan diiringi. Pepe kok ya sependapat sama aku.
Nah, itulah Kamu yang- yang ketawa. nggak sadar. Jadi kalau dulu ada namanya sandiwara Kintamani, Ya. Nah, ya. Pak Asmuni itu ikut di situ itu. Terus sandiwaranya Neng Mariati, Pak Asmuni ikut di situ juga ya. Dia cerita banyak ya. Dia dari sandiwara itu akhirnya tergabung di dalam sandiwara komedi Lokaria itu. Yes. Ya, wah udah banyak cerita lah sama saya sampai Pak Asmuni. Sorry Pak, usul Pak tak potong sih. Kalau Lokaria dulu formatnya juga kayak Sri Mulat gitu, Pak. Ya. Kalau Sri Mulat 2 babak, Ah. Lokaria 3 babak. Ada musiknya juga gitu. Musik sama. pakai band tapi katanya. Band atau musik keroncong juga. Alat musiknya itu ada trompet, Oh. ada klarinet, Oh, ada brass sectionnya. ada saxophone. Hah? Saxophone tuh gini, Pak. Begini, Pak. Saxophone tuh gini. Begini, Loh, Pak. orangnya megangnya gini Oh, nih. Oh, iya. Orangnya sombong kok. Itu kan itunya gitu ya. Iya. Begini kan. Oh, iya. Megangnya kan gini. Ada gitarnya. Yang umum saxophone kan dipegang gini ya. iya. Ini. Itu digini kan sama dia. Iya. Biar beda sama klarinet. Oh, iya, Biar iya, beda iya. sama trompet. Iya, iya, Mungkin iya, iya. gitu. Masuk. Iya, Masuk. Eh? Iya. Setuju? Ya, ya. Setuju. Nah itu kan diisingi semua. Diiringi. Jorok nih. Wah, kok yang jorok dia kok. Kita kan cuma mencerna doang. Kita kan cuma dengerin Iya. doang. Ada biolanya. Ada biolanya. Kebalik. Kalau gini sakit leher. Biola tuh gini. Oh iya. Nanti lepas. Gini, lepas biolanya. Ada biolanya gini. Iya. Ya. Ya. Ada drumnya. Kalau drum gimana? Drum. Drum gimana drum? Oh, drum umum lah gini. Masa drum gini? Ada. Drum gimana? Gini. Gambang. Ini gambang. Ini kan belum berlanjut loh. Taduk, dok, aduh. Ada drumnya. Ada Ya, drumnya. ya. Ada bass. Bass. Pam, 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 pam. Oh. Bass. Ada apa lagi, Pak? Melodi. Melodi. Ya iya dah. Iya. Ada rhythm. Yes. Rhythm. Itu komplit. Komplit. Pak paham dia kalau alat musik paham. Dulu kan jualan. Pernah nyuri juga jualan. Nyuri. Itu iringannya itu. Lagu apa saja. Wush. Lagu apa saja bisa. Nyanyinya banyak. Dulu banyak pemain-pemain yang didatangkan dari Jakarta juga. Sama Lokaria itu. Ya, Pelawaknya maksudnya atau pemain musiknya? penyanyi juga. Penyanyi termasuk juga? Laila Sari. Oh. Terus termasuk banyak lah pemain-pemain dulu. Mungkin Pak Jos inget ya? Main dulu. Siapa aja Pak Jos? Rita Sahara. Termasuk Rita Sahara. Oh ya, sebentar sewu, Bah. Jadi di belakang kita ada salah satu senior juga. Senior. Ada Om Jos Sakulete. Ya. Dia sebelah sana sedang nungguin kopi. Ya. Makin nggak. Suatu saat nanti dia akan duduk di sini juga ngobrol sama kita ya. Yes. Apa Neng Herawati ya, Pak Jos? Ada Neng Herawati juga. Ya. Ya, pokoknya penyanyi-penyanyi besar lah. Banyak yang didatangkan Iya, ke Lokaria itu penyanyi-penyanyi. Termasuk musik Said Kelana ya. Iya. Oh. Ingat Said Kelana? Ya, ingat. Sopo. Said Kelana. Alah. Said Kelana aja. Wah, kayak sok tahu. Said Kelana itu kan judul lagunya Oma Irama itu. Yang mana? Said Kelana. Itu berkelana. Nggak tahu dia. Said Belum Kelana. lah Pak. Generasi saya belum. Pak Said juga punya anak perempuan. Siapa lupa saya namanya ya. Saya pernah ketemu di Jakarta juga. Iya itu loh anak. Salah siapa sih? Yang suaminya DJ. Suaminya di. Iya penyanyinya si anaknya si istri si Said, anaknya Pak Said Kelana. Aduh, Iya. siapa sih namanya lupa. Ya lupa saya Ya. juga. Itu pernah didatangkan juga dari Jakarta. Memang Lokaria, saya akui waktu itu termasuk sandiwara keliling yang hebat. Ya. Menurut saya ya komedi yang hebat. Yang Selain happening selain gitu ya. Sri Mulat ya. Sri Mulat tuh hebat ini juga. Hebat. Jadi kayak ibarat ini kayak apa ya, satu ada persaingan gitu.
Kalau soal persaingan saya nggak tahu ya. Mm-mm. Itu karena sama-sama jalan aja. Oh iya. Oh, Ada sama-sama yang berkarya gitu lah sama-sama ya. besar Berkarya, tapi Iya. sama-sama berkarya, sama-sama besar. Sama-sama Betul, besar. betul, betul. Nah, gitu ya. Sri Mulat juga besar, ini juga besar. Oh, harus begitu ya. Wah, dari itu saya udah kenal-kenal Pak Asmuni. Itu yang saya terus punya keinginan di atas Muni, lihat Rudi Artamin ya lebih ya. Saya sudah membayangkan jauh gitu. Gimana ya saya bisa kayak itu. Padahal saya pemain sandiwara, saya bukan pelawak. Iya, iya. Saya di sandiwara Iya. pemain antagonis coba. Apa? Lagi take. Oh, tek. Iya, lagi take. Lagi tek. Iya. Lagi take sebentar. Istrinya biasa dia. Istrimu kan? Hah? Bukan. Siapa? Suamiku. Loh, kamu cewek tuh ternyata. Kalau di rumah beda lagi. Saya bayangin kan, Oh, cewek. bisa bayangin kan. Apa ya? Terus kalau ceweknya kayak begini, apa nggak suaminya kabur? Udah boleh ketawa manis juga ya. Manis. Lihat. Itu coba dicoba. Abang mau coba. Lama-lama gue buat. Asik lah, Pak. Iya, Punya iya. istri dia, kalau Iya. punya anak tahu, Pak? Apa? Yoyo. Emang mainan yoyo. Iya, aku malam bisa jadi istri yang baik. Yang benar. Kalau pagi jadi kulit pikul. Enggak, canda. Lanjut apa? Ya. Bercanda. Emang kita pelawak bercanda. Itu tadi ya. Saya punya keinginan, itu sudah pikiran saya udah melayang kemarin. Tahun 75 itu udah Ya. melayang. Duh enak ya jadi pemain Lokaria. Itu kalau pindahan, kalau sandiwara saya, itu saya pindah naik truk. Tahu truk kan? Nah, itu alat musiknya di dalam truk, pemainnya di dalam truk itu juga. Semua. Pada nangkring di atas gitu. Numpuk dia di atas-atas. Terus ini kan kita layarnya, dekorasinya itu akan dibawa semua di truk itu. Kan pakai bambu. Iya. Bambu ditaruh samping ini. Kita naik di bambu-bambu itu kalau di bawah nggak cukup. Itu saya alami bertahun-tahun begitu. Itu Lokaria kalau pindahan naik bis semua. Pemainnya. Pemainnya pindah gitu saya lihat. Pemainnya apa di dalam bis, Pak? Naik di atas bis. Oh, di atas bis. Ya di dalam bis lah. Iya. Pemainnya dalam bis, tapi kan Neranginnya sabar, Abang ya. kamu kan tahu saya orang keras, antagonis dulu Ya dia. kalau Abang lembek tape, Bang. Nah itu saya bisa bayangkan gimana, terus lihat Pak Asmuni seneng. Kalau Pak Asmuni di panggung main, Karismanya kalau gitu. saya, panggung saya itu paling lebarnya hanya Ya, sekian kali 8 sekian lah. 8 lah, lebar 8, 7. 87 cm. Nah, pokoknya mundurnya itu paling 4 ya, atau 5 kali 8 atau kali 7 ya, panggungnya. Itu kalau Lokaria 12 meter sampai 13 panggungnya. Itu panggung aja. Kuat deh, megah. Ya kayak Sri Mulat itu sudah, megah. Iya. Lampunya terang. Terus Seneng ya? mereka kan udah setnya itu kan udah set kayak Sri Mulat, kayak kalau kita di stasiun TV gitu ya kan, setnya tuh udah ada set rumah, udah Iya, ada. pakai bawa Ya set kalau zamannya Pak Kadir main di dangdut-dangdut itu kan setnya kan masih dari kelir itu, Layar kain. masih. Oh, Kain-kain Iya, tebel itu dari dicat. kain, digambar. Digambar, ya. Nanti kalau dibikin pintu ya kainnya dikerowak. Kerowak pintu gini, dicat model pintu gini. Jendelanya dikerowak-kerowak gitu. Kalau Lokaria kan setnya set kayak knockdown Rumah. semua ya. Rumah yang knockdown, pasangan plak gitu. Pro lah ya, bilang kalau zaman sekarang udah pro Udah gitu pro. ya. Iya, Oh, kayak iya. Sri Mulat lah. Pro Ada Liga pintunya ini gitu. malah. Bukan. Nah, terus sampai Pak Asmuni tahu-tahu sudah pindah di Sri Mulat itu ya. Sampai di Jakarta, saya masih jadi penonton di Jawa, di kampung. Saya masih ikut sandiwara keliling itu tadi. Ya. Naik turun. Ke layar. Naik turun layar. Enggak lah, saya udah jadi pemain. Oh, udah. Nah, itu saya nonton Pak Asmuni di Jakarta sama Gepeng. Ya. Oh my God. Akhirnya saya bisa bergabung lah saya di Sri Mulat kan. Ketemu Pak Asmuni itu saya di Jakarta lagi. Di Jakarta baru ketemu. Oh, kalau boleh, kalau masih ingat, Mbah, sekitar tahun berapa Pak almarhum Pak Asmuni gabung sama Sri Mulat? Pak Asmuni ke Sri Mulat sekitar antara 79.
Dia gabung. Dari Lokaria itu diambil sama Pak Teguh. Beberapa pemain tuh diambil semua, termasuk Pak Asmuni, ya Triman, ya Ise, ya Vera. Berarti terpautnya nggak lama Pak ya? Sama, kan tadi apa cerita? Kalau yang namanya Pak Asmuni dan kawan-kawan sudah ada di Lokarya. Cuman Abah belum ketemu Tarsan dan Tesi. Saya masih ingat pengakuannya Mas Tarsan, Mas Tesi, itu masuk di Sri Mulat tahun 79. Berarti Pak Asmuni masuk Sri Mulat mungkin sebelum 79, Pak. Karena begini ya, Apa terpautnya udah emang berdekatan? Tarsan kan sudah bergabung sama Asmuni di Lokaria. Oh. Saya tadi cerita tahun 75, saya Oh, nonton berarti- Asmuni belum ada Tarsan. Belum ada Tarsan, nah. Belakangan kan terus dia masuk ke Lokaria. Lokarya. Masuk di Sri Mulatnya maksudnya apa ya? Masuk di Sri Mulat itu berurutan mungkin. Iya. Berurutan Tarsan yang paling akhir kayaknya. Nggak terlalu terpaut jauh lah. Nggak artinya. terlalu berpaut jauh. Mungkin bisa 78 Asmuni Ya. atau 79-an itulah ya, 78 79 itu. Berurutan kan. Akhirnya ngumpul semua di Sri Mulat. Alhasil Lokaria bubar. Nah, tuh. Nah, saya Kalau mereka ini Pak Asmuni dan kawan-kawan ini masuk ke Sri Mulat itu karena kalau kayak kita ini kan kita melamar ya. Kalau beliau-beliau ini kan udah pemain jadi istilahnya. diambil. Oh, ditarik mereka. Ditarik. Sama Pak Teguh. Pak Teguh. Oh, Iya. emang diambil ya, ditarik ya istilahnya. Karena ya. waktu itu di Sri Mulat kekurangan pemain kan banyak yang hijrah ke Jakarta lah ya, banyak yang hijrah. Pertama yang pergi itu Johnny Kucel CS. Ninggalin Sri Mulat itu. Ninggalin Sri Mulat. Dia bikin apa waktu itu Ria Jaya apa gitu. Ya. Ya. Terus habis itu ganti pemain Suroto, gabungannya kayak Suroto Ya. sama si siapa? Karco. Ya, ada Paimo waktu itu udah terangkat. Dia pada keluar juga. Kan kekurangan pemain juga. Akhirnya Sri Mulat. Pak Teguh karena Sri Mulat kekurangan pemain, Pak Teguh suruhan orang. Ya, ini pengakuan orang yang disuruh Yes, cerita yes, sama yes. saya. Itu namanya Mas Gendon kurus penyanyi itu loh. Gendon Teko. Yang di Ya, Surabaya. kalau nyanyi begini tuh. Ya. Ya. Ya apa gendon teko? Ya, karena dia kalau nyanyi itu tahu Teko kan? Iya. Teko tempat teh itu. Iya. Itu kan modelnya kan begini tuh. Nah, ini Mas Gendon ini kalau nyanyi begini. Lah ini yang disebut esentriknya penyanyi Sri Mulat itu di situ. Ada yang begini. Ada lagi yang namanya Kardiono. Dian. Itu kalau nyanyi pakai celana pendek kayak anak-anak. Itu dari mulai dia nyanyi, ya, angkat layar nyanyi gini nih. Sampai lagu habis. Antik-antik. Masing-masing punya ini ya. Masing-masing Nah, punya keunikan. Kita ngobrol tentang almarhum Pak Asmuni. Jargon-jargonnya tuh munculnya apakah dia bawa dari yang dari Lokaria? Awalnya Lokaria dibawa ke Sri Mulat atau dia di Sri Mulat sendiri? Ah, itu apa yang tahu tuh? Lah, kalau itu saya sama Pak Polo nggak tahu, nggak ada yang tahu ya. Ya. Tapi kan jargonnya yang hil yang mustahal. Terus Kayaknya kalau hil yang mustahil itu di Sri Mulat. Ketemu ya. di Sri Mulat. Sri Mulat. Jadi emang dasarnya kalau yang saya pahami ya, kalau saya tahu sih enggak ya. Mungkin saya cukup memahami kayak senior-senior itu. Memang orang-orang luar biasa. Orang-orang cerdas. Kayak Pak Asmuni, kayak Tarsan. Iya. Ya. Itu memang orang-orang cerdas. Jadi ketika mereka dari Lokaria sudah punya dasar atau sudah punya basic yang sangat-sangat memadai, masuk ke Sri Mulat, lebih diberikan kemasan yang lebih bagus, udah makin jadi. Ya kan, Pak? Emang di Sri Mulat itu Nah, ini banyak pemain dari sandiwara daerah. Ya, Asal muasalnya. asal mulanya semua pemain sandiwara daerah ya. Satu kebetulan pemain-pemain yang ada di Sri Mulat ini, dia di kelompoknya sandiwara daerah itu, dia pemain yang paling menonjol. yes. Tapi sandiwara daerah itu emang maksudnya serius kan? Bukan Ada lawaknya. Oh, ada lawaknya. Ada lawaknya. Emang Jadi, udah ada basicnya deh. jadi Ya. tontonannya sandiwara daerah itu pertama disuguhkan kalau emang iringannya musik, suguhkan lagu dulu. Penyanyinya berapa? 10? Ya 10. Ya. Habis penyanyi tek lawak. Lawak itu 3 sampai 4 orang. Teneng ya.
Dia punya trik sendiri, pakai trik itu. Nah, setelah itu baru masuk ke cerita. Nah, konsepnya hampir seperti ludruk. Konsepnya hampir seperti ludruk, seperti Ketoprak lah, ketoprak. hampir Ludruk, konsepnya. ludruk. Nah, lebih dekatnya ludruk ya, Pak ya? Iya. Kalau Jadi ludruk sama. musik, keluar lawak. Musik lagu-lagu lah, Ya, musik lagu-lagu lagu-lagu ya dulu, kan? penyanyi. Keluar lawak, habis lawak silam, masuk cerita. Nah, ceritanya ada yang sebagian legenda, Ya. ada yang cerita-cerita update, misalnya apa terbaru. Iya. Ya itu harus jam 12 sampai jam 1, kadang-kadang lihat ceritanya panjang berapa babak. Ada yang makan waktu 8 babak, ada yang 10 babak, bisa molor sampai setengah 1 malam. Iya, Selesai. Hal yang paling diingat tentang Pak Asmuni, baik dari Om atau Abah dulu, yang paling diingat atau mungkin yang paling berkesan, yang entah itu perlakuan, penyampaian apa berupa kejadian atau apa gitu, yang paling berkesan. Yang berkesan jargonnya Pak Asmuni Polo yang paling bisa nirukan nih. Ya, kalau jargonnya sih mungkin udah dikenal ya, artinya di Indonesia nih Hilya Mustahil, tergepeh-gepeh, tergopoh-gopoh karena beliau. Terus Kacamata itu kacamata. kecemete, ya, Ini yang dipakai kacamata, gitu ini kalau yang benda ini ya, Iya. belangkon ini ya, Keculek, kacamata keculek. Ya, terus kayak idiom yang ya ini Asmuni nih, ini Asmuni. Terus minum, ya kan, gelas, Asmuni nih. Ya, yang saya tahu loh ya, Iya. entah itu kebenarannya. Ya beliau-beliau yang lebih senior lah yang tahu ya. Akhirnya lain-lain Nah. ikut-ikutan, tapi ya yang berani ngikuti yang bisa pas. Yang bisa pas. Pak Timbul tuh pas banget Ya, ngikuti. itu salah Masuk satunya. dia pas lah. Kalau saya nggak berani ngikuti, nggak mungkin pas lah. Terus Bisa. hal yang paling saya berkesan apa? Yaitu tadi sifat kebapaannya ini. Itu tadi pengayom. Yes. Jadi dia pengayom. Pak Asmuni itu orangnya sabar. Karena saking sabarnya, Yes. ya hingga orang lain menungguin Pak Asmuni nggak sabar. Gimana? Bagaimana itu ceritanya? Pak Asmuni itu orang paling Paling sabar. Heeh. Karena terlalu sabar, orang lain yang lihat Pak Asmuni sampai tidak sabar. Iya. Agak Nim, jalan main. Mau main Iya. jam berapa berangkat? Jam 1 loh. 1 siang kita Iya. berangkat. Ya wis. Ini sudah jam 1. Pak Asmuni di kaca itu. Oh seperti itu. Iya. Dia emang detail banget perlente atau gimana? Iya, perlente. Usianya berapa? Sepatunya segini tuh. Oh. Pas. Gosek dah. Seta. Apa kesusu. Orang lain yang tidak sabar. Saking sabarnya. Saking sabarnya Pak Asmuni, Iya. orang lain sampai jengkel nggak sabar. Nunggu Asmuni. Itu sabar ya? Pas, ini jam 1 lebih loh, jam 1 seberapa jam anu. Gosek darek, laupo kesusu, barekan kate laupo, gopo itu. Oh diisi wo. Dan ono sih dah. Di kaca ini. Di kaca? Itu apa kacanya juga ikut sabar, Pak? Kacanya jengkel pecah. Ini maaf, ini ngomongnya almarhum tapi ya enggak apa-apa. Iya, kan kita... Ya ini kita bicara masa lalu. Ini keluarganya semua tahu. Berarti di kehidupan aslinya pun memang begitu? Nah, iya. Ya, Bare. Wis rapi ya? Tanya. Wis pas. Temen dah. Gak bojo ini. Macam meneh. Berarti Abah pun pernah menyaksikan... Loh, saya nungguin orang main sama saya. Ini orang yang gak sabar itu Abah. Iya, Abah yang nggak sabar berarti. Makanya saya bilang Pak Asmuni orang yang paling sabar. Hingga orang lain lihat Asmuni jadi nggak sabar. Terus Pak memainkan ritme yang Memainkan hebat. ritme. Iya, Kalau jalannya. plak. Plak. Ayo Pak As. Lao Seta. bos. Seta. Seta.
Kan niku lha apa buru-buru iku. Barekan apa sing kan Uber iku apa? Ngerti? Ngejar apa gitu. Oh iya. Ya kan apa sih mbok buru-buru? Kamu mau ngejar apa kok cepet-cepet itu loh? Iya, iya. Terus gini tuh kalau jalan glenu. Ya. Sampai si detail itu nggak? Iya, ini gini loh. Tahu kalau pegang, nah, tahu kalau pegang tongkat. Tongkat. Makanya kan sampai jadi idiom kan. Ya. Telek. Ya kan? Iya. Terus ini yang jadi, ya, ini menjadi pembantu apa? Iya. Ini kan diikutin sama pembantu. Iya. 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 Terus ini tongkat ini mau begini, nggak nyampe. Ayo. Iya. Nungguin ya. Nungguin. Ngomong. Ya, memang kita ini semua kan harus percaya bagaimana situasi yang ada. Untuk itu, ini Asmuni yang punya. Itu. Lah orang kan nungguin. Dia dengan santainya, Pak, apa? Untuk itu terus gimana? Nungguin untuk itu. Ngeselin ya? Nungguin untuk itu. Lah ngapain untuk itu ditungguin? Pak Asmuni. Pak Asmuni. Pak Asbudi itu rapi pakainya. Dulu kalau waktu di Lokaria kan saya sering seneng karena main di Kediri kan saya sering nonton. Iya. Dia datang itu udah pakai jas. Berdiri di depan mau masuk gedung itu gini, pakai jas ditaruh sini. Emang nyentrik ya? Nyentrik. Yang dilihat apa itu saya nggak ngerti. Lah orang kan maker. Ini apa yang ditonton mau masuk aja pakai gaya. Iya. Santai. Mundur lagi. Sampai bingung ini apa? Peran almarhum Pak Asmuni di dalam Sri Mulat itu mungkin ada yang bisa berbagi, Bah, atau Om? Dia pantasnya itu jadi bapak itu sudah tidak ada yang ngelawan. Khas. Bapak, dia punya spesifik. Bapak, lurah, terus orang tua selingkuh, ketahuan. Nah. Itu Asmuni. Luar biasa. Saya kan pernah cerita Iya. sama Anda di episode yang tadi ya. Iya, yang kemarin Om, yang lama. Oh, yang lama itu yang waktu Iya. itu Ini ya. kan ditayanginnya 2 Ah iya, waktu itulah. Saya kan pernah cerita Iya. bahwa saya kepingin masuk Sri Mulat, saya bikin cerita komedi. Ya, Iya. di sandiwara yang saya ikuti itu. Ya. Itu saya pernah jiplak Lokaria. Ya. Ceritanya. Itu judulnya Charles Bronson melawan Hansip. Bayangkan, judulnya itu sudah lucu. Ya. Asmuni yang jadi Charles Bronson. Sabu itu. Hebat. Juara gue. Jalan ini kentongan. Iya. Taruh sini. Waktu itu ya orang mesti ketawa, kagum. Iya. Jalan setiap langkah itu diketuk sama kentongan. Tuk. Ini Charles Bronson loh ini. Iya. Tuk. 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 Itu kalau Asmuni yang bawakan. Itu pernah saya pakai di sandiwara. Ya. Karena saya pengen bisa berimprovisasi, belajar, saya pengen ikut Sri Mulat juga. Saya perankan itu Charles Bronson-nya saya sendiri sampai saya ngikuti jalannya Pak Asmuni itu enggak bisa. Oh, berhasil waktu itu. Kalem. Loh, kalau di sandiwara daerah ya berhasil. Iya kan? Iya. Orang-orang yang masuk Sri Mulat saya bilang di kelompok sandiwara daerah itu termasuk orang yang paling nomor 1 di situ. Termasuk saya. Ya. Asmuni, Pokoknya di satu komunitas lah. Komunitas saya loh ya. Terus Pak Tarsan itu pemain antagonis. Pak Eko DY dulu pemain antagonis Ludruk di Surabaya. Dia paling hebat di sandiwara itu. Gitu lah ya. Jadi memang masuk ke Sri Mulat itu sudah punya bahan. Beliau-beliau ini Punya modal. Makanya begitu saya kembali cerita yang
kemarin saya pernah ceritakan, masuk Sri Mulat, saya bicaranya, saya tak belajar ya Bu. Yang bawa satu kantong 130 juta itu. Ya, Besoknya. uang tempe. Saya makanya di Sri Mulat kok belajar. Di Sri Mulat itu bukan tempat belajar. Di Sri Mulat itu hanya pemain-pemain yang sudah bisa dijual. Ini kalau nggak tabah-tabah, sudah keluar dulu nggak jadi. Karena sabar dibully, dimaki-maki. Lah kalau orang sudah pernah, artinya seperti saya sudah belajar duluan, baru masuk Sri Mulat, nggak ada yang maki-maki. Ada dasarnya ya. Nggak ada yang maki-maki. Saya tahu hukum panggung ini. Lah ini dari pedagang tempe. Iya. Saya masuk Sri Mulat Semarang, rambut saya kan masih gondrong, ya kan? Nah, masih gondrong ya mungkin sedikit kayak Abah lah. Hari itu masuk dikasih tahu kan, ya kalau mau jadi pelawak ya rambutnya jangan gondrong, potong rambut lah. Terus saya terinspirasi, sampai inget dulu ada film Mr. T. Ya. Ya kan? Di A-Team. Di A-Team. Kayak ini tuh. Oh, ini kan nggak ada, Pak. Ini kan ada itu. Ininya itu. Oh, ya. Ya. Kan pakai gini tuh. Ya. Jadi tak ambil tengah gini doang. Terus kepanjang ke belakang gini. Cuman ke belakangnya sini saya nggak mau kehilangan gondrong saya. Jadi pakai keliwir itu kan. Main udah dapat kira-kira 4 hari. Saya nggak tahu kalau Bu Juju datang. Bu Juju itu datang ke Semarang, kan Bu Juju kan keliling. Seneng pengen main di sana ya main di sana, namanya yang punya. Satu hari main di Semarang karena bertepatan hari itu Bu Juju malam mau ulang tahun. Saya juga lupa kalau ulang tahunnya Bu Juju ternyata sama dengan ulang tahun saya. 20 Maret. Berarti jodoh dong. Alah. Ceritanya saya habis main, terus ikut ke kantor karena selamatan. Bu Juju ngelihat potongan saya kan. Siapa tuh? Jutek waktu itu. Wah, bukan jutek lagi. Bu, saya kan yang pernah dulu ketemu ibu di Jakarta. Dulu ganteng kok sekarang kayak asu. Serius? Demi Tuhan. Jadi kata-kata asu dan lain sebagainya dulu tuh di lingkungan Sri Mulat itu bukan sesuatu yang hal yang mustahil. Gitu loh, bukan sesuatu yang kayak bahasa pergaulan ya, aja ya. pergaulan aja. Asu, jancuk, itu sekedar ungkapan aja. Jadi bukan sesuatu yang kasar jatuhnya. Tidak ya kasar, tidak kasar, pokoknya tidak ada tendensius negatif lah. Iya, Ya. ini hanya justru menunjukkan rasa kedekatan. Kedekatan. Iya, kayak Dulu ganteng kok sekarang kayak asu. Ya saya Lihat Situasi. Situasi. Ya. betul. besok dipotong. Kalau- Itu kliwirnya. Potong. Bisa Ada yang keinget diartikan bisa diartikan Semangat, support, kedekatan, keakraban. bisa diartikan bahwa itu ungkapan marah, ada juga. Lihat situasinya. ada keinget nggak Om atau Abah nih? Salah satu misalnya satu pementasan, entah itu adegan pada saat dengan beliau, dengan almarhum ya, entah itu mungkin apa gitu pada saat lagi pementasannya. Apa yang paling diingat perannya? Pak Sumni. Pada saat main bareng. Ya kalau saat main bareng Mungkin cerita detailnya misalnya Om jadi perannya misalnya jadi pembantunya, terus ada Pak Asmuni jadi bosnya. ya. Mungkin ada adegan apa gitu loh. Ya Pak Sumni kan seringnya kan tadi sudah saya sebutkan. Salah satunya kalau nggak jadi bapak atau juragan, ya pasti jadi perangkat desa, kepala desa, ya kepala desa, atau jadi ya pokoknya apa ya, ya seringnya ya kepala desa atau juragan itu ya Pak ya. Ya pernah jadi pembantu, tapi kalau emang sudah tidak ada pemain. Ya itu langka banget lah, langka Pada banget. waktu itu kelilingan pernah. Ya. Kita kelilingan pada waktu reuni pertama. Pembantunya cuman ada Pak Timbul kan. Terus pembantu lain saya kira waktu itu ndak ada atau gimana gitu.
Dengan terpaksa saya minta tolong Pak Asmuni, Pak jenengan dadi anu nggih pembantu mawon. Oke siap. Sama Pak Timbul. Dia nggak Baik, pinter, apa saja bisa beliau. Nggak pernah nolak peran. Jadi pembantu ya lucu. Bener. Jadi istilahnya multi karakter lah ya. Ya. Multi karakter. Pak Asmuni itu apa ya, wajahnya itu di luar dan di panggung itu enggak berubah. Ya. Tetap itu aja. Kalau pelawak kadang-kadang di luar begini, di panggung beda. Iya kan? Kalau Pak Asmuni perasaan enggak ya? Ya. Di luar ya sudah begitu itu. Di panggung ya begitu itu, enggak ada perubahan. Santai. Jadi kayak emang keseharian juga dibawa ke panggung sama dia ya? Iya. Iya. Dari Jadi panggung sama keseharian dia? ekspresi wajahnya itu enggak berubah Pak Asmuni itu. Ya udah itulah Pak Asmuni. Pak Sun itu mungkin ya karena itu tadi sifat kebapaannya yang akhirnya juga terbawa di panggung. Kita selalu melihat Pak Asmun itu main humanis tapi berwibawa. Nah, jadi kita nggak berani main sama Pak Asmun celalean atau selengean. Wow, kalau kayak model pemain atau pelawak-pelawak sekarang main sama Pak Asmuni bisa kena keplak bener. Orangnya berwibawa. Jadi apa ya? Dia main tapi memang mampu gitu loh. Mampu menampung trik apapun tuh. Nggak ada suaranya ya? Misalnya kita bilang gua pakai apa? Pakai baju. Gua barang yang sama. Ini tahun berapa ini kira-kira ya? Ini pertama reuni Sri Mulat tahun 95. Oh tahun 95 ini? Nih. Ini yang saya bilang Pak Asmuni Jadi membantu. jaga patrol juga. Patrol sama Pak Polo, sama Pak Timbul. Itu tadi. Oh. Kamu sih mau aja sih. Ngantuk banyak ketong. Ngeliat ini juga udah mengundang tawa ya? Kebalik megangnya itu. Habis lebaran. Ya sekarang ini kita latihan kok. Juga ada mana? Ini tabunya itu ini, Bro. Kebalik ya kan? Ini berat apa yang lihat begitu sih ini bukan cingormu. Cing. Lihat pintu. Ya tuh. Tuh. Kamu ini sudah pernah dirubung semut sama beliau. Kalau telingamu mendengar enak, orang lain juga akan enak. Kita bangunnya tidak merasa terganggu. Enak kan informasinya? Iya. Nasehat juga kan? Penyampaiannya tuh juga Ah. tertata, nggak gerasa gerus keburu-buru gimana. Kalau kamu Slow. dengerinnya enak, orang lain juga ngedengernya enak. Kalau orang lain dengernya enak, orang lain merasa tidak terganggu. Iya. Ya kan? Ini kan pesan, Betul. ya kan? Jadi jangan karena ego kita menyampaikan segala sesuatu dengan kebisingan yang justru tidak menjadikan kedamaian buat orang lain, tapi hasil yang didapat adalah membuat orang lain tidak nyaman. Tapi kalau you menyampaikan segala sesuatu, lah inilah
inilah Pep, salah satu hal yang membanggakan kita bangga menjadi orang Sri Mulat adalah Sri Mulat ini sebetulnya yang lucu bukan orang-orangnya ini. Maksudnya gimana? Sri Mulat menjadi berhasil itu sebetulnya bukan karena kelucuan para pemainnya. Ceritanya saja sudah lucu. Ya kayak contoh tadi yang disampaikan Pak Kadir. Charles Bronson versus siapa? Melawan Hansip. Zamannya Dracula. Dracula versus penari Jaipong 7. Dracula versus apa namanya yang mati tapi jalan tuh? Zombie. Ada lagi Lokaria bikin judul waktu itu Nogo Sosro melawan Nogosari. Nah, Nogososro tahu kan, pernah dengar kan cerita Iya, Nagasasra pusaka itu loh. kan? Nagasari kan kue. Bayangin coba. Jadi Itu Lokaria dulu judulnya gitu-gitu. orang ceritanya saja orang tuh sudah lucu. Dari judulnya lu Iya. deh. Dan ibaratnya kalau kita boleh bicara jujur, Iya. Sri Mulat itu nggak usah dimainkan pelawak yang lucu-lucu ini, dimainkan orang biasa saja sudah lucu. Gitu loh. Memang judul itu sangat menarik. Ibaratnya kita promosi dagangan apa gitu ya. Orang bisa tertarik lah. Ini karena bentuk tontonan. Iya. Kita promonya lewat judul-judul yang orang bisa tertarik bagaimana. Apa nanti Itu kok geli dulu lah Nogososro orang. melawan Iya. Nogosari, dulu ayo. Padahal ya begitu-begitu. Iya kan? Kalau dipikir kan gitu ya. Jadi orang cenderung bermain itu dulu makanya serius. Orang sebelah mana ada main kayak sekarang main cengengesan, kadang Iya. keplak-keplakan. Kadang-kadang nggak akhir ini hidup, ya kan? pribadi. Iya, pribadi, Iya, ya. kehidupan pribadi yang enggak. Semua dulu wah, Kayak Sri Mulat bikin judul konferensi mayat sedunia. Bayangin aja. Jadi mayat rapat. Ah, Ingat ya? Iya, konferensi mayat sedunia. Coba. Jadi perkumpulan mayat semua jadi mayat. Bayangin aja. Mayat rapat. Orang kan ya sudah tertarik dulu. Iya. Ya, ngecapnya itu loh, ngecap agar penonton bisa datang tuh. Iya. Itu ide-ide seperti itu kan tidak bisa dianggap sepele, Om. Lu itu dari pimpinan semua. Kalau Sri Mulat dari Pak Teguh, kalau di Lokaria dari Pak Amang yang punya itu. Dia seniman musik. Pak Amang tuh seniman musik juga yang punya itu Lokaria. Sama. Tapi Cuman kalau di Sri Mulat itu ya dari yang saya tahu dulu tuh katanya ya itu tadi ada yang namanya Dewan Sutradara. Dewan Sutradara. Jadi Dewan Sutradara ini tugasnya merumuskan cerita-cerita yang mereka buat saat itu sampai berhasil menjadi satu cerita dan itu didokumentasikan loh, didokumentasikan Ada sampai sekarang dulu. sampai sekarang. Judul cerita Sri Mulat itu ada 1000 lebih. 1000 lebih. Yes. Wow. Itu Nah. harus di ini, Om, dijaga, Om. Oh iya. itu ada pesan dari Oh iya, ini apa kan tadi, Pak? Apa mengenai apa kita kan membahas tentang almarhum ya. Yes, Pak Hasmuni. Mungkin pernah Om atau Abah bercerita tentang cerita air hidupnya. Ya, gini sebelum almarhum itu meninggal ya. Pak Asmuni sudah pernah kena sakit ginjal, batu ginjal ya. Sering kambuh, kadang-kadang sering kambuh juga. Terus akhir-akhir Pak Asmuni kena penyumbatan jantung. Jadi jantung koroner ya, penyumbatan. Dulu pernah dibawa ke rumah sakit Pelni, waktu itu sudah pernah di ring juga ya. Sempat di ring ya, Pak? Di ring. Pak Asmuni di Pelni waktu itu. Terus belakangan Pak Asmuni kayaknya udah merasa usianya sudah agak sepuh ya. Dia terus banyak istirahat di rumahnya di Mojokerto di Trowulan. Di desa Trowulan, daerah Trowulan itu. Dia kan beli tanah di sana, bangun restoran juga dan tinggal di situ juga. Ya tinggal di sana, banyak istirahat. Terkecuali ada
panggilan ya. Dia baru berangkat ke Jakarta. Kalau Ada enggak job dia lah pokoknya. ada job. Kalau enggak ada job dia tetap di sana. Dan nungguin restorannya sama istrinya sama anaknya tinggal di sana. Setelah itu udah lama enggak pernah ketemu. Terus saya dengar kabar Pak Asmuni meninggal itu. Ya alhamdulillah saya sama Pak Tarsan sempat bisa meluncur ke sana. Bisa mengantarkan Pak Asmuni hingga sampai ke Pemakaman. itu. Itu yang saya sangat artinya itu bangga sekali. Saya senang saya bisa datang lah artinya ya. Tidak Pak Asmuni aja, pada waktu itu Mas Mami juga meninggal. Saya lagi show di Cirebon, di Kuningan saya show. Begitu dengar, saya habis show jam 11 malam saya langsung meluncur. Untungnya saya nggak mobil kan. Langsung meluncur ke Ngawi waktu itu ya. Ya sempat ikut mengantar sampai pemakaman juga Mami. Terus Bu Cucu. Ya alhamdulillah saya pas kebetulan ada di daerah juga. Pas Bu Cucu meninggal saya bisa datang ke sana juga. Jadi Tahun berapa meninggal Pak Asmuni? lupa saya tahunnya tahun berapa. 2000 berapa ya? Nggak tahu saya. 2007 bukan ya? 2007. 2007. Iya, Ya. 2007 ya. Iya. Dia udah lupa, saya udah lama. Tapi sebelum meninggal saya setiap pulang itu lebaran gitu ya. Dari Surabaya saya kan mesti sewa charter mobil ya. Kadang-kadang dijemput adik saya ke Surabaya, saya naik pesawat kan. Mesti saya sempatkan mampir ke Pak Asmuni. Ya saya Waktu anggap beliau masih ada ya Pak ya? masih ada, masih sehat ya. Ya saya menganggap Pak Asmuni sebagai orang tua sendirilah ya. Dia banyak memberi nasihat, memberi pengarahan. Kalau jadi pemain tuh begini, jangan sombong, jangan anu lah, ya. Tetap Ya. membumi. Ya, itu Pak Asmuni banyak nasihatnya, termasuk apa ya? Ya bapak kita lah Pak Asmuni ya. Ya. Sebelumnya saya penggemarnya, ya kagum sama beliau dengan mainnya itu, hingga akhirnya cita-cita saya itu bisa tercapai, saya bisa main bareng Pak Asmuni. Ya. Itu Sedikit sih. nih Om, maaf Iya. ya. Aku juga cerita. Dulu aku nonton Om sama Abah tuh di TV. Ya, Satu kebanggaan buat saya, satu kehormatan besar buat saya pribadi bisa duduk di sini bisa ngobrol bareng. amin. Amin. Ini bukan basa-basi. Gitu Sumpah, ya. ini satu kehormatan buat saya. Amin. Terima kasih loh Om. Yes. Sama-sama. Saya yang paling ingat sama Pak Asmuni ya. Saya masih ikut jasa remaja, main Ya. di desa Umbul ya. Umbul. Umbul itu tempat wisata untuk di Wisata. kampung daerah Ponorogo sana. Pemandian. Belerang. Iya. Ya, Pemandian saya belerang. ikut sandiwara jasa remaja itu tontonan di situ. Itu tahu-tahu di situ tuh musikan itu ada pemainnya dari Sri Mulat Surabaya. Waktu masih di Surabaya beliau, siapa Pak Asmuni? Wah seneng banget. Penonton itu lebaran ini kan Iya. berjubel-jubel. Saya sampai desek-desekan tuh pengen salaman sama Asmuni lagi. Walaupun saya pernah salaman di Lokaria kan gitu. Pengen ketemu banget. Wah, desek-desekan pendangdutan itu nyari Pak Asmuni. Begitu sudah ketemu saya salaman tuh. Pak Asmuni masih ingat saya. Oh, Ponda. Ya gitu. Kamu maksudnya. Ponda. Nong gini kok nyari. Iya Pak Asando. Kenapa? Itulah saya gabus jasa remaja Pak Asando. Yo wis, yo. Oke. Lalu saya. Jadi dua tokoh ya. Kalau saya istilahnya yang banyak menginspirasi dan banyak saya kagumi di Sri Mulat itu dua tokoh. Dari sepanjang yang saya pernah ikut dan saya pernah kenali, itu satu Pak Asmuni, dua Tarsan. Ini dua figur yang pandai menyampaikan pesan dengan tidak menggurui, Betul. tidak memaksakan, tapi enak dirasakan. Tapi tersampaikan. Tersampaikan gitu dan ya. enak dirasain. Dan mengerti gitu. Gitu loh, ya. Itulah beliau. Beliau ini yang wah luar biasa. Gimana? Don, ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira mungkin nggak tuh kita ketemu pemain atau
Pelawak seperti Pak Asmuni sekaliber itu lagi, Pak. Sangat mungkin, sangat mungkin. Kita bisa dapati orang-orang seperti beliau-beliau ini sangat mungkin. Hanya mungkin dalam kapasitas dan versi yang berbeda. Karena setiap zaman itu kan punya tokohnya yang berbeda. Iya. Punya tokohnya yang ya sesuai dengan kebutuhan zamannya. Seperti contoh, ada nggak satu hari nanti orang yang mungkin sama dengan Pak Kadir, sama dengan Pak Pepi? Ada. Tapi Hanya- tidak tahu berapa tahun kemudian Ya, nanti. dan mungkin dengan versi yang seperti apa, Ya. dan mungkin dengan kapasitas yang seperti apa, tapi pasti ada. Lah, kenapa? Karena, lah inilah hebat dan luar biasanya Tuhan di dalam memberikan anugerah dan kelebihan buat setiap ciptaannya, yang tidak bisa difotokopi seperti naskah atau lembar apapun. Betul, Ya kan? betul, betul. Nah, ini luar biasa banget. Jadi kita patut bersyukur bahwa Tuhan mempercayai seorang Pepi, seorang Kadir, seorang Polo dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Ya, tetap di Sri Mulat. Aduh, itu obrolan kita di podcast official Srimulat hari ini. Kali ini ya, kesempatan ini dan luar biasa Om. Terima Yes, kasih amin. Abah. Amin. Terima kasih. Jangan kapok ya. Yes, kalau kapok enggak lah. Oh iya. Yang enggak kan masih rindu dengan Pak Ridwan. Oh iya, lupa. Gua lupa yang itu. Masih kangen terus. Ya udah, keluarga besar para penggemar Srimulat. Nanti kedepannya nggak? Ya, seperti saya bilang, tidak akan sampai sini saja. Masih banyak dan keseruan-keseruan akan kita gali lagi tentang pribadi-pribadi dari para pemain Srimulat. So, ketemu lagi nanti ya di official Srimulat Podcast. Yes.